Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan contoh kepada kami seorang wanita yang luar biasa. Seorang ibu yang berjuang, berusaha, terus-terusan berdoa untuk anaknya dan suaminya yang jauh dari Tuhan selama kurang lebih 30 tahun. Dengan darah, dengan air mata yang harus dicurahkan. Berilah kami kekuatan untuk menanggung salib-salib kami sendiri yang mungkin tidak seberat Santa Monica. Kami kau kuatkan, kau teguhkan dalam pengabdian kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sudah banyak ngerti dan tahu siapa Santa Monica itu. Ibu dari Santo Agustinus. Dan kita tahu Santo Agustinus bertobat karena doa dan pengorbanan. Karena darah dari ibunya Santa Monica. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan aspek pengorbanan dalam hidup kita. 30 tahun bukanlah waktu yang sederhana, waktu yang singkat. Tapi dalam jatuh dan bangun, dalam darah dan air yang mengucur dari hatinya, dari matanya yang membasahi tempat dia berkorban. Sungguh luar biasa, contoh yang mengagumkan. Yang kedua, kita tahu bahwa pengorbanan seseorang bukan tanpa arti. Dan mungkin kita juga harus mengikuti seperti kata Yesus. Darah dan air yang memancar dari pengorbanan Yesus itu menyelamatkan kita semua. Dan itu pula yang diminta Yesus kepada kita. Sejauh mana saya telah berkorban, mengorbankan diri, memberikan silih kepada saudara-saudari kita di rumah. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua. Yang terjadi dalam situasi yang kerap kali tidak dapat kami duga. Bahkan kemudian pandemi ini pun. Ya. Itulah saudaraku terkasih, apa arti berkorban, apa arti menumpahkan darah yang tidak hanya dilakukan oleh Yesus tapi juga oleh kita semua. Untuk diri kita sendiri, kita memberi silik untuk orang lain, siapa saja. Ya. Dan itulah kita perhatikan Santa Monica telah melakukan itu. Dan yang terindah dari pengalaman itu adalah bahwa Santa Monica tahu ketika anaknya sudah menjadi atau kembali menjadi Katolik dan bahkan menjadi uskup. Beliau mengatakan, aku ingin sebetulnya tinggal lebih lama lagi di dunia ini. Tetapi sejak kau sudah menjadi Katolik kembali, maka cukuplah sudah waktuku. Hanya ingatlah saja nanti ketika kau merayakan Ekaristi, ingatlah akan namaku. Saudaraku terkasih dalam Kristus, luar biasa doa seorang ibu yang merasa selesai ketika membawa anaknya kembali kepada Kristus. Dan lebih lagi daripada itu, dia bangga dan berterima kasih akan anaknya yang menjadi imam, yang mendoakan dan mengingat dia dalam setiap Ekaristi. Ketika saya berada di seminari menengah Kristus Sacerdos di Pematang Siantar, anak-anak seminari yang setingkat SMA itu kerap kali jatuh dan bangun, kerap kali ingin keluar. Saya selalu memberikan contoh tentang Santa Monica ini. Kalau Anda mencintai orang tuamu, apa yang paling berharga yang bisa kau berikan kepada mereka?
Mereka bilang harta, mereka bilang benda, mereka bilang kekayaan, mereka bilang suksesan. Apa saja bisa membuat orang tua bahagia. Betul, ketika di dunia engkau bisa membahagiakan orang tuamu. Tetapi setelah mati, apa yang bisa kau berikan kepada orang tuamu? Dan itulah kebanggaan dalam tanda petik sebagai seorang imam. Kita membawa nama ibu, ayah, dan orang-orang yang kita cintai. Supaya mereka sampai ke tempat yang sungguh-sungguh layak bagi mereka. Ya. Supaya di dalam purgatori mereka mendapatkan pembebasan dari penderitaan di situ. Maka saudaraku terkasih, berbahagialah ibu, berbahagialah orang tua yang memiliki anak sebagai seorang imam, seorang biarawan, seorang biarawati. Dia akan terus mendoakan. Ya, terlebih seorang imam, karena di dalam ekaristilah ya kita memiliki, dalam tanda petik memiliki dengan ekaristi tersebut kita dianugerahkan berdoa untuk dunia, berdoa untuk siapapun, terlebih untuk ibu kita, orang tua kita, ayah kita, untuk sampai kepada keselamatan yang abadi, kekekalan dalam keabadian. Dan itu yang membuat juga saya merasa bergembira dan berbahagia sebagai seorang imam yang dapat mendoakan bukan hanya orang yang hidup tetapi yang mati melalui ekaristi tersebut. Korban Yesus yang telah wafat, yang telah bangkit, wafat, dimakamkan, dan membawa mereka yang di dalam purgatori itu ke surga. Suatu yang luar biasa. Ya, dan seringkali dalam ekaristi saya membayangkan mereka-mereka dalam purgatori diberi pengampunan, diberi kebebasan, diberi belas kasihan dari Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya, dirinya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa. Ya, semoga Anda semua ya terus mendoakan para imam supaya imam tetap bertahan, tetap kuat dalam situasi yang tidak mudah bagi mereka semua, di mana tantangan semakin kuat ya dan berat. Semoga lewat Santa Monica ya, para ibu juga tetap kuat ya. Anda berkorban menjadi tiang penting di dalam keluarga itu ya. Berdoa untuk suami ya. Berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk cucu-cucu, berdoa untuk siapa saja ya. Berkat doa Anda, keluarga Anda menjadi kuat, menjadi tabah meskipun ya mengalami kesulitan yang tidak mudah 30 tahun. Supaya Anda tidak putus asa di dalam penderitaan yang sehari-hari Anda hadapi ini. Sekali lagi para ibu, terima kasih kepada Anda semua yang terus mendoakan kami para imam. Terima kasih ibu-ibu, Anda semua kuat dan tabah, dan saya selalu meneguhkan para ibu untuk tetap kuat di dalam segala apapun. Seberat apapun penderitaan Anda bersama suami dan bersama anak-anak, Anda adalah tiang pilar yang kuat sekali. Semoga Anda sekali lagi, ibu-ibu, terus kuat, bukan hanya kuat di dalam ketangguhan pribadi, tapi kuat di dalam hidup doa Anda. Seperti Santa Monica yang berlutut dan menangis, dan di situ air mata dan darahnya tercurah untuk orang-orang yang ia cintai, yang mereka cintai dan kita cintai juga. Semoga Anda tidak putus asa dan terus berdoa lewat Bunda Maria, lewat Santo Yosef, lewat berbagai macam devosi-devosi yang lain yang ada di dalam gereja Katolik. Pakailah itu semua sebagai senjata untuk melawan kemalasan, melawan ketakutan, melawan keengganan, melawan balas dendam, melawan segala sesuatu yang negatif, untuk bisa tahu bahwa lewat doa-doa kita, lewat senjata-senjata yang diberikan oleh gereja Katolik, devosi, kemudian novena, kemudian rosario, kemudian ekaristi, apa saja, Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan melimpahkan rahmat kepada Anda. Percayalah, di dalam Yesus bersama Bunda Maria, pada waktunya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Memang seringkali
Saya tahu betapa berat dan sulitnya. Tapi betapa menggembirakan ketika kita taat, ketika kita tekun, tabah untuk orang-orang yang kita cintai. Mari kita bersilih untuk mereka sehingga mereka dapat kembali kepada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua untuk tabah dan kuat dalam penderitaan ini. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.